Iya, selamat siang semua. Saya tadi agak terlambat, tapi kalau ibadah kedua selalu begitu ya. Karena pagi biasanya ngantar bukan anak-anak, mahasiswa gitu ya, teman-teman STAR sama OC terutama, Overcomer. Dari Siwangkerto ke sini, kemudian sini selesai, antar mereka pulang sambil jemput anak istri biasanya, terus balik lagi ke sini. Jadi biasanya memang agak sedikit terlambat. Tapi tadi itu sambil ngecek anak-anak juga, anak-anak di rumah yang ini. Ya, Ayah sama Alfa mereka sakit, rasanya keracunan makanan, enggak tahu buat apa ya. Karena yang Ayah bisa buat-buat sendiri, kemudian campur-campur sendiri dan dia enggak tahu makan apa sudah gitu ya. Kenapa kok dua-dua muntah. Kemarin bahkan dia sempat terseduh air panas tangannya sini. Waktu di Lombok, kami sempat ke Lombok kemarin. Jadi besar sekali. Adik saya bilang itu luka bakar level 2 sih. Jadi sudah agak cekung gitu loh Bapak Ibu. Saya yang lihat, saya kan hatinya lemah. Saya yang nangis. Kok sampai kayak gitu gitu. Saya sampai cekung gitu. Sekarang jadi merah hati. Besar sekali sini. Tapi itu membuat saya berpikir, mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara, baik yang dan juga ada adik-adik Kindle di sini ya. Tapi paling tidak, saya jadi teringat pengalaman sama mereka, sama anak-anak, itu betul-betul memberikan pengalaman tersendiri antara Allah Bapa dengan saya secara pribadi. Jadi misalnya, kan sangat sering ngajak mereka untuk kerja bersama gitu ya. Soalnya kalau saya ngajar online itu kan kayak orang main komputer ya. Jadi yang kecil tuh kadang-kadang merasa, jadi lagi main komputer ya gitu. Padahal lagi kerja, bukan main komputer gitu. Jadi dia gak terima kalau dia main komputer gitu kan. Jadi sejak kecil saya ajak mereka untuk melakukan sesuatu. Misalnya buat mural lah, buat perabot lah, buat apa gitu, buat bersama, masak bersama gitu. Yang saya pelajari yang sangat berkesan dalam pengalaman-pengalaman itu adalah, biasanya kita harus persiapan dulu kan. Lah mereka masih kecil ya kan. Jadi kayak misalnya kalau mau buat perabot kan harus ngukur-ngukur dulu. Terus harus dipotong-potongin dulu. Nah mereka bagian enaknya kan. Tinggal nyekrup lah, tinggal maku lah, tinggal apalah gitu. Atau kalau buat mural harus disiapin dulu dindingnya supaya putih, harus dikerok-kerok gitu kan. Terus mereka tinggal bagian enaknya kan. Jadi tinggal ngecat lah, gambar, ngewarnai dan banyak hal kayak gitu. Cuma yang saya pelajari adalah mereka selalu bilang gini, ayo Dedi cepetan gitu. Ayo cepetan gitu. Yang kenal anak saya mungkin bisa melihat bagaimana ngototnya mereka. Ayo Dedi cepetan, kok lama sih gitu. Kok buat gitu saja lama sih. Kita yang lagi persiapan kan kayak, hello gitu kan. Loh ini lagi persiapan ini kok Dedi ini lagi sedang mempersiapkan temboknya yang banyak lubang-lubang. Jadi disemen dulu, kan butuh waktu gitu ya. Tapi mereka, ayo Dedi kapan? Besoknya, ayo Dedi kapan? Ayo kapan ngewarnainya? Ayo kapan makunya? Ayo kapan buatnya? Yang saya pelajari adalah Bapak Ibu Saudara. Saya ini lagi mempersiapkan untuk kau melakukan sesuatu loh. Gitu. Tapi kau bertanya terus. Nah kemudian seperti biasa ya. Kalau kita banyak melakukan perenungan sama Tuhan. Dapatnya adalah, lah kamu kan juga begitu Roni. Selalu bertanya, kapan Tuhan? Kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu gitu kan. Kenapa enggak begini, kenapa kok kurang cepat, saya mau lebih cepat hasilnya, saya mau ada satu kejadian yang bagaimana gitu. Padahal pengalaman itu mengatakan Tuhan itu sedang mempersiapkan segala sesuatu loh. Untuk kita tanpa kita sadari. Yang kita enggak tahu bagaimana yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sekarang, tapi kita karena kita merasa bahwa kita tidak merasakannya, kita berpikir bahwa Tuhan tidak melakukan apa-apa dan Tuhan diam saja. Padahal dia sedang mempersiapkan jalan-jalan itu dan dia sebenarnya sudah mempersiapkan jalan-jalan itu untuk masing-masing kita. Wah pengalaman itu berharga sekali bagi saya dan itu terngiang-ngiang terus. Dan saya berharap teman-teman, Bapak Ibu Saudara itu punya pengalaman yang serupa.
Tuhan itu bekerja. Tidak pernah tidak. Kita saja yang gak paham. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini ayat terkenal ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati kita masing-masing. Ada benih kekekalan yang ditanam supaya bertumbuh sesuai dengan benih kekekalan kita masing-masing. Saya selalu bilang sama teman-teman mahasiswa, ada chip khusus di dalam kita. Tapi ini bukan cuma untuk mereka-mereka yang muda yang masih mahasiswa, tapi untuk kita semua. Yang Kindle perlu untuk menyadari itu, ada chip khusus di dalam masing-masing kita. Kekekalan yang unik. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita sangat ingin tahu segala sesuatu dengan pasti, ya kan? Kalau mau buka usaha, kalau bisa pasti yang berhasil, betul kan? Kita itu pingin yang pasti. Kalau investasi misalnya, mau yang pasti. Kalau mau apapun, kita itu pingin yang pasti. Tapi apa yang pasti di dunia ini? Cuma satu Tuhan. Cuma satu yang pasti. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Cuma satu Tuhan. Tadi pagi saya ngajak teman-teman Star OC yang di ibadah pertama ya dan next. Dan mungkin ada beberapa yang lain juga. Itu untuk melihat bahwa Tuhan sudah mempersiapkan. Di 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 3. Minta tolong yang tadi pagi. Sebentar saja ini. Dikatakan bahwa kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ya kan? Atas apa? Sebab kami selalu mengingat ini apa yang tadi pagi tolong. Ini apa yang perlu dilakukan, apa yang menjadi hidup dari warga kerajaan Allah. Kita begitu percaya sama Tuhan Yesus, langsung kita jadi warga negara kerajaan Allah, bukan? Dan ini yang kita lakukan, yaitu mengerjakan iman kita, menghidupi iman kita, mengerjakan hidup kita harus dikerjakan. Bukan karena supaya kita selamat, tidak. Justru karena kita sudah selamat, jadi kita kerjakan karena ada hidup yang baru. Mungkin tadi pagi sebagian besar mudah sekali, maksudnya dalam masa mahasiswa dan baru mulai bekerja. Jadi perlu untuk diingatkan bahwa harus mengerjakan, ada hidup baru yang mereka harus hidupi. Bukan hidup yang lama. Jadi mengerjakan iman, mengerjakan juga ya, kasih, kalau di bahasa Indonesia dikatakan, pekerjaan imanmu, work of faith, usaha kasihmu, labor of love, dan ketekunan pengharapanmu. Ini hidup seorang warga negara kerajaan Allah, tapi yang masih ada di bumi. Dengan segala kelemahan dan kedagingan kita. Ini harus dikerjakan kita semua. Labor of love, melayani dalam hubungan-hubungan. Mungkin ada yang disakiti tapi tetap mengasihi. Wah itu kan sulit ya. Itu kan sulit. Atau berpegang teguh sama pengharapan. Walaupun apa yang kita lihat dengan mata mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita perhitungkan. Tapi justru ini adalah apa yang menjadi hidup kita warga negara kerajaan Allah. Karena saya concern, banyak anak-anak muda sekarang yang mungkin menghabiskan waktu, talenta mereka untuk hal-hal yang mungkin tidak mengerjakan hidup baru mereka. Itu sebenarnya kenapa tadi pagi ngomong seperti itu. Tapi untuk kita untuk yang siang ini, saya mau ngajak kita untuk bicara tentang habit. Kebiasaan dari warga negara surga yang sedang hidup di dunia ini. Kita butuh habit Bapak Ibu, Saudara. Kebiasaan itu perlu.
Kebiasaan itu penting. Kenapa? Karena hidup kita itu banyak rutinnya. Ya kan? Kehidupan kita tuh banyak rutinnya loh. Sama gitu. Tadi saya ngantar, waktu ibadah pertama kan ada doa pengutusan untuk Catherine dan Nenta. Mahasiswa yang baru lulus untuk ngajar jadi guru SD atau SD ya rasanya ya, SD ya. SD dan diutus satu pergi ke Kupang, satu pergi ke Nias. Jadi yang dari Nias dilempar ke Kupang, yang dari Kupang dilempar ke Lubuk Lingga. Ya manapun itu di Sumatera pokoknya. Ya. Jadi yang dari timur dilempar ke barat, yang dari barat dilempar ke timur. Nah bagi mereka ini satu kejadian yang besar kan? Ini kejadian yang besar dan mereka butuh adjusting. Mereka butuh penyesuaian pasti. Mereka itu butuh misalnya nanti sampai sana, terus bagaimana mereka sudah membayangkan yang tidak-tidak dan membayangkan yang baik-baik mungkin, ya kan? Pokoknya mereka sudah mempersiapkan diri dengan penuh kegentaran hati pastinya. Kan gitu. Tapi kita kan harus, tadi saya bilang sama mereka, sekarang level kehidupan yang baru, kejadian besar yang baru, pindah ke sana. Tapi nggak sampai sebulan jadi rutin dia. Betul nggak? Nggak sampai sebulan jadi rutin. Mereka punya tugas 2 tahun di sana. Setelah 2 tahun mereka harus pindah lagi. Pindah kemana? Pergi ke tempat mereka memilih untuk bekerja. Misalnya yang dari Sumatera balik kampung gitu misalnya. Ya, misalnya mereka pulang kampung. Berarti ada kejadian besar yang baru, betul? Mungkin excited, mungkin takut dan gentar. Tapi nggak lama, 1 bulan jadi rutin lagi. Kemudian mungkin ketemu, saya bilang sama mereka, mungkin nanti ketemu pasangan. Oh excited gitu kan. Setelah menikah nggak lama jadi rutin lagi. Betul? Betul jadi rutin lagi. Punya anak misalnya. Wah excited. Tapi nanti ada satu waktu pasti jadi rutin lagi. Ada pekerjaan baru. Nggak lama. Pasti jadi rutin lagi. Kan gitu. Kita kebanyakan hidup di hari-hari yang rutin. Ini yang perlu kita bangun. Jangan dibiarkan mengalir begitu saja. Saya tahun ini ngajar mahasiswa 20 tahun Bapak Ibu. Pakai jaket ini terasa mudah sekali. Iya promosi saya ini. Iya. Tapi terasa mudah, enggak nyangka gitu loh 20 tahun. Bapak Ibu yang mungkin sudah memulai usaha sekian puluh tahun yang lalu. Tiba-tiba sekarang kan sudah misalnya 25 tahun, 30 tahun, gitu kan. Keluarga tiba-tiba sudah ada yang perak mungkin, ada yang emas, dan permata-permata yang lain. Kita hidup dalam kehidupan yang kebanyakan rutin. Itu sebabnya kita perlu untuk bangun habit. Ya, kita perlu untuk bangun habit. Jarang ada keputusan-keputusan besar atau kejadian-kejadian besar. Justru dengan kita membangun habit yang sehari-hari itu, di hari-hari rutin kita, di hari-hari biasa kita, pada saat ada kejadian besar itu, maka Tuhan akan siapkan kita. Tuhan sudah siapkan kita. Ya. Kita ini makhluk kebiasaan soalnya. Kita ini makhluk habit. Makan, habit kan? Ya betul butuh lapar, tapi habit kan? Jadi habit 3 kali sehari. Mungkin ada yang 2 kali sehari. Nggak tahu siapa yang kuat 1 kali sehari. Tapi jadi habit. Bernafas itu habit ya kan? Kita sampai lupa kadang-kadang bernafas. Cuma kejadian pandemi 2 tahun lalu betul-betul mengingatkan kita ya. Saya kagum sekali dengan pengalaman ternyata bernafas saja. Kita harus sadar bahwa kita bernafas gitu kan. Itu meremah sekali di benak hati, pikiran, otak saya. Itu meremah sekali. Ternyata untuk bernafas, tapi masih tetap sering lupa sih kalau bernafas. Karena habit. Kemudian tidur kita teratur. Bangun juga teratur. Segala sesuatu yang kebiasaan-kebiasaan baik biasanya harus dibangun. Kebiasaan-kebiasaan buruk nggak usah dibangun. Dia ada sendiri nanti. Ya kan? Misalnya masa-masa liburan sekarang. Ini anak-anak sedang liburan ya. Anak-anak sekolah dan mahasiswa sedang liburan. Biasanya habit bangun pagi. Nggak usah bangun habit bangun siang. Dia terjadi dengan sendirinya. Wah aneh Pol. Itu sebabnya kita perlu untuk bangun habit.
perlu untuk bangun habit. Charles Duhigg mengatakan, aktivitas yang kita lakukan setiap harilah yang menentukan hidup kita loh. Dan sebenarnya tidak perlu orang ngomong tentang hal ini. Firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri bahkan memperlihatkan bagaimana dia punya habit. Nah, habit di sini bukan berarti sesuatu yang kita lakukan terus-menerus atau itu sesuatu yang kita lakukan terus-menerus, tapi bukan sesuatu yang kita lakukan dengan tidak kita sadari gitu ya. Tapi kita perlu membangun dengan sadar. Membangun habitnya sikat gigi untuk anak kecil. Gak gampang kan di awal? Gak gampang, bolong berapa kali mereka. Sampai giginya gak karu-karuan misalnya. Tapi kalau sudah bangun habit dan habit sudah terbangun, tidak gosok gigi, kan aneh pol rasanya kan? Nah, hari ini mau itu. Kita sama-sama mau ngajak kita semua untuk ayo bangun habit kerajaan Allah yang kalau sampai kita tidak melakukannya, rasanya aneh pol satu hari itu. Karena itu yang akan memperkuat kita dalam masa-masa kejadian-kejadian besar yang Tuhan sudah siapkan untuk kita lewati, untuk kita hadapi. Tuhan Yesus boleh diganti slide kedua aja, gak apa-apa. Tuhan Yesus contohnya ya di Lukas 4 ayat 16 katakan seperti ini. Saya memberikan beberapa contoh dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Lukas 4 ayat 16 dikatakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Menurut kebiasaannya. Ternyata dia biasa itu. Apalagi? Lukas 19:47 dan banyak ayat-ayat yang lain. Dikatakan tiap-tiap hari ia mengajar. Tiap-tiap hari itu artinya kebiasaan Bapak, Ibu, Saudara. Saya berharap pada saat kita membaca ini, kita masing-masing langsung refleksi pergi ke hidup kita masing-masing. Saya itu punya kebiasaan apa? Nggak usah ngaku tapi nilai sendiri. Apakah itu kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang tidak? Dan jangan menghakimi orang di sebelahmu. Kita itu punya kebiasaan apa? Kemudian Markus 1 ayat 35 dan banyak ayat yang lain yang mengatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Habitnya Tuhan Yesus yang paling terutama adalah berdoa. Dia bangun pagi-pagi. Dia berdoa seharian, dia berdoa semalam-malaman, dia mau melakukan sesuatu, dia berdoa, apapun yang dia lakukan, dia berdoa. Itu Tuhan loh. Kita bukan. Ada habit yang dilakukan, apalagi habit apa? Berbuat baik, sering ya toh? Melayani, sering sekali. Itu dijadikan habit sampai menjadi gaya hidup. Tuhan punya habit. Dan dia kasih contoh. Dan Tuhan bilang teladani dia. Kita punya habit, kita perlu habit. Saya mengajak kita fokus pergi ke, ada banyak sekali habit ya. Tapi kita fokus pergi ke satu ayat saja. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ada 4 habit di sana yang kita bisa lakukan bersama-sama, yang ternyata sangat kompleks dan menjawab banyak perintah Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada 4 habit, tapi kita bahas dulu kata pertama yang sangat menarik, yaitu bertekun. Bertekun itu habit ya. Dan bertekun itu kan harus diusahakan. Betul gak sih? Harus dibangun gitu loh.
Sama seperti saya bilang tadi, maksudnya kita masing-masing sadar kan, kebiasaan buruk itu nggak perlu dibangun, dia datang dengan sendirinya. Ya, gampang sekali. Para orang tua mungkin pernah mengalami, ngajari kebiasaan baik pergi ke anak, sulit sekali, harus diulang, ya kan? Diulang. Tapi kebiasaan buruk kita, nggak usah diajari. Mereka niru, cepat sekali. Heran saya. Padahal saya kalau stres itu kan saya suka gigit jari Bapak Ibu. Ini kebiasaan buruk sih. Sudah berbagai macam cara, udah ngolesi Hofongsan lah, ngolesi yang pahit-pahit lah. Sudah berbagai cara gitu loh. Tapi mungkin karena kebiasaan buruk, saya tahu itu kebiasaan buruk dan saya berusaha supaya anak-anak tidak menirunya. Tapi tahu kan apa yang terjadi? Mereka menirunya tanpa kusuruh. Kebiasaan bertekun, jadi harus diusahakan, ayo dibangun bersama-sama. Dan kita akan kesulitan sekali untuk membangun seorang diri. Kenapa dikatakan mereka bertekun, bukan Petrus bertekun atau disebutkan nama masing-masing orang bertekun sendirian gitu ya. Sulit untuk bertekun sendirian. Karena kita itu maha pengampun untuk diri kita sendiri. Sulit sekali. Tapi kalau mereka, jadi kita bertekun membangun habit bersama-sama, itu jauh lebih powerful. Jauh lebih kuat. Ini habit yang harus kita bangun dengan sadar dan sengaja. Bertekun Bapak Ibu Saudara. Untuk kita menghidupi hidup baru yang Tuhan berikan. Yang kebanyakan akan rutin sambil mempersiapkan diri untuk kejadian-kejadian besar yang Tuhan sudah siapkan di depan. Kalau enggak siap. Bertekun artinya dilakukan, diusahakan dalam keseharian kita. Di mana? Di mana-mana. Silakan ditentukan mau di mana. Dalam pekerjaan. Bangun habit tertentu dalam pekerjaan. Iya kan? Harus dengan sadar. Bangun di keluarga. Bangun habit tertentu di keluarga dengan sadar dan sengaja dibangun bersama-sama. Di pelayanan, bangun habit itu. Kita bertekun bersama-sama. Ya. Ada 4 habit. Ini langsung kelihatan. Karena dalam ayatnya dikatakan, mana dia? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu belajar menghidupi firman Tuhan, ya kan? Kan nggak cuma belajar toh, tapi mereka juga menghidupinya, karena kelihatan gitu, ya kan? Dalam komunitas agak nggak kelihatan kadang-kadang ya, kelihatan waktu seminggu sekali, ya kan? Itu sebabnya perlu sharing. Dalam keluarga, bangun habit untuk belajar dan menghidupi firman Tuhan. Jadi kita bisa sama-sama gitu loh. Yang punya anak, bawa anaknya untuk belajar firman Tuhan dan menghidupi. Salah nggak apa-apa. Tapi ayo kita sama-sama belajar dan menghidupi. Firman Tuhan bukan cuma sekedar jadi pengetahuan. Anak saya sekolah di sekolah teologi ya. Kelas 2 SD. Loh. Ya itu dia semacam kayak seminari gitu loh untuk anak kecil. Sama TK. Jadi dari pagi sampai sore itu firman Tuhan semua Bapak Ibu. Firman Tuhan semua. Kalau menjawab kami, kalau membantah, kadang-kadang pakai firman Tuhan tau. Ya, itu kelas 2 SD. Sama TKA. Ya kan? Saya nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kalau mereka tidak diajari bagaimana cara menghidupinya. Selalu bilang sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Kalau berdoa sungguh-sungguh, kalau ngajarkan sesuatu sungguh-sungguh. Kalau online itu kan sekolah online. Ya yang punya anak kecil yang sekolah online tahu lah ya bagaimana rasanya. Bagaimana mereka punya skill yang baru. Skill menghilang gitu kan. Ada tapi tiada, tapi ada dan tiada gitu kan. Kebanyakan tiadanya, tapi ada. Aneh toh? Selalu bilang sungguh-sungguh. Apapun yang kita lakukan, sungguh-sungguh. Jadi kita belajar, bukan cuma belajar menghafal firman Tuhan, bahkan ada yang tidak menghafal firman Tuhan.
ada yang tidak membaca firman Tuhan. Bagaimana kita tidak membaca firman, bagaimana kita menghidupi firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu habit. Caranya seperti apa? Ngantuk. Ya sudah, kalau ngantuk cari cara. Ya, nanti di Foundation atau ada salah satu topik untuk yang baca firman, itu nanti kita akan banyak diskusi di Bible Study ya. Banyak diskusi terkait cari cara untuk bisa menikmati firman Tuhan. Bangun habit, bangun dengan sadar. Cara kita masing-masing berbeda. Bangun dengan sadar. Saya suka mendengar audio Bible. Entah sini atau di mobil. Atau dimanapun gitu ya. Mendengar terus membaca. Dan butuh waktu untuk satu habit yang baik. Gak bisa kita cuma sambil lalu bukan? Kita mendengar terus kita merenungkan. Kok gini ya, kok gitu ya. Kita diskusikan dengan komunitas. Kita diskusikan dengan keluarga rohani mungkin. Kita diskusikan dengan kelompok-kelompok yang ada. Kita baca buku. Kita coba hidupi. Lalu kita sharing. Belajar dan menghidupi firman Tuhan. Perlu bangun habit ini untuk kita semua. Kenapa harus sadar? Karena rutinitas kita akan membuat kita lupa banyak hal. Rutinitas kita bisa membuat kita bangun pagi dan tiba-tiba sudah harus tidur malam. Dan semua sudah lupa. Justru habit itu semacam alarm. Karena kalau sudah jadi habit kan gak enak kalau tidak dilakukan. Itu semacam alarm untuk kita berhenti dari kesibukan kita dan melakukan sesuatu yang penting. Belajar dan menghidupi firman Tuhan. Karena dikatakan di sana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan. Terlibat dalam persekutuan. Males gitu. Mahasiswa juga sering bilang. Hujan, padahal cuma rintik-rintik. Hujan tapi kan benar, gak bohong. Capek, males. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan, pasti akan terus berjalan. Terlibat dalam persekutuan, berkomunitas itu penting. Banyak penelitian mengatakan masa online bertemu secara dunia maya itu tidak membangun apa-apa. Tidak membangun apa-apa. Ya, tidak ada hati yang terlibat di sana. Tidak ada hati yang terlibat. Jadi ayo terlibat dalam persekutuan, itu habit yang bagus. Kalau tidak datang sisi 1 minggu rasanya gimana gitu. Nah itu bagus loh. Tapi lagi malas, paksakan. Karena akan jadi habit dan itu akan membangun kita. Kalau kita datang dengan penuh kerinduan dan bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak mau sebenarnya, aku males gitu misalnya. Tapi aku mau datang membangun habit yang bagus. Saya sangat yakin dan rasanya ada banyak teman-teman Bapak Ibu Saudara yang juga mengalaminya. Berkat tertentu hadir pada saat kita taat. Kan gitu. Kemudian persekutuan juga berbicara tentang, bukan cuma bicara tentang komunitas, tapi juga bicara tentang ibadah atau kegiatan-kegiatan pelayanan yang berkumpul bersama-sama. Termasuk dengan bagaimana kita punya hati akan jiwa-jiwa, akan mereka-mereka yang belum kenal sama Tuhan. Kemudian kita ajak mereka untuk berkumpul gitu ya. Untuk menikmati persekutuan. Terlibat dalam persekutuan. Kemudian yang ketiga, saling berbagi, saling melayani. Karena dikatakan di sana dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Berbagi, melayani, saling mendukung. Sharing firman Tuhan juga itu termasuk melayani. Mendengarkan itu melayani loh. Ya kan? Bukan mendengar untuk menjawab. Edi misalnya lagi cerita sama saya. Aku mau cerita, oh ya begini loh Ed. Oh, belum cerita dia sudah menjawab. Bukan mendengar untuk cerita, mendengar. Mendengar, mendukung, mendoakan. Itu bisa jadi habit, itu habit yang baik. Itu habit kerajaan Allah. Bangun habit. Kemudian berdoa tentunya. Mengucap syukur, menyembah Tuhan. Melakukan mujizat bahkan dalam doa-doa kita. Berdoa syafaat. Jadikan habit, punya waktu khusus.
Betul, doa adalah nafas kita orang percaya. Jadi karena nafas orang percaya, jadi ya kita bernafas saja. Sama seperti kita sering lupa kalau bernafas, kita juga sering lupa untuk berdoa. Itu sebabnya butuh waktu khusus. Makanya firman Tuhan kan ada dikatakan, masuklah dalam kamarmu, tutup pintu, berdoa. Tuhan mau ketemu. Lo kan sudah ketemu. Iya betul, Tuhan sudah ketemu. Tapi ini gaya ngomong saya sudah pergi ke gaya ngomong ke ibadah satu. Maaf. Coba saya harus lebih behave. Tapi ayo kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Berdoa. Diskusi sama Tuhan. Menyembah Tuhan. Berdoa. Ya, mengucap syukur, menyembah Tuhan. Pastor Francis Chan mengatakan begini, church has become more like going to the movies when it's supposed to be more like going to the gym. Maksudnya apa? Kadang-kadang persekutuan itu kita datang untuk nonton gitu loh. Jangan tonton saya. Kita datang untuk nonton. Nonton konser. Tadi ada SW dan kawan-kawan. Featuring siapa gitu. Terus nonton. Padahal seharusnya dalam persekutuan kita kudu aktif. Ada banyak gesekan. Saya nggak enak. Saya nggak suka sama yang apa? Yang baju hijau. Banyak pelayan Tuhan baju hijau. Ya, baju hijau. Kok begitu ya gitu ya. Kok orang itu begitu, kok orang ini begini gitu. Loh itu terjadi. Iya kan? Tapi justru pada saat itu kita bisa menghidupi yang tadi. Work of faith. Labor of love. Mengasihi. Belajar sama-sama menghidupi firman Tuhan. Kemarin saya sempat bercakap-cakap sama seseorang kemudian bilang, kok gini ya, kok gitu ya. Saya bilang, ya nggak apa-apa gitu loh. Emang mau gereja yang sempurna? Gimana gitu? Ya nggak ada, ya sudah tahu jawabannya. Saya pernah mendengar, kalau tidak salah Pastor A.R. Bernard mengatakan, kalaupun ada gereja yang sempurna di dunia ini, begitu kau masuk, jadi tidak sempurna dia. Karena kau tidak sempurna. Iya kan? Kalaupun ada gereja yang sempurna di dunia ini, begitu kau masuk, jadi gak sempurna dia. Gak ada maksudnya. Gak ada, tapi kita bersekutu, kita belajar dan menghidupi firman Tuhan, bangun habit itu dengan sadar, dibangun dengan sadar. Terlibat dalam persekutuan dengan sadar, biasakan. Biasakan. Sekarang kita sisi sudah tidak ada yang online dan tidak ada yang hybrid. Ya, kenapa? Karena kita mau membangun kesatuan hati itu. Sulit sekali untuk online. Betul. Sangat dipahami ada beberapa hal mungkin kesulitan-kesulitan yang terjadi. Tapi ya kita mau coba bangun ini. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bertekun. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kemudian yang ketiga saling melayani, saling berbagi, saling mendukung, berdoa, bersyukur gitu ya. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Waktu membaca kisah 2:42 ini dengan 4 kebiasaan yang bisa kita lakukan. Bisa kan ya? Bisa dibangun kan? Ternyata banyak sekali perintah firman Tuhan yang masuk di dalamnya. Misalnya kayak, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah bukan? Ya kan? Mulai dari belajar, hati akan jiwa-jiwa bahkan masuk ke persekutuan. Mencari dahulu kerajaan Allah, Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah. Lalu habit ini juga menjawab Matius 28:19-20 yang mengatakan karena itu pergilah dan jadikan semua bangsa murid. Kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Masuk kan? Bisa kita lakukan lewat sini. Lukas 9:23 dikatakan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Menghidupi firman Tuhan tadi itu memikul salib loh.
memikul salib. Karena tidak mudah, tapi Tuhan memberikan kita kuasa. Bukan cuma sekedar firman yang Tuhan berikan. Bukan cuma sekedar kata-kata firman Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kuasa. Allah Roh Kudus memberikan kita kuasa. Jadi kita bisa melakukannya. Yang lain. Dalam persekutuan, Lukas 22:19 dikatakan, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Waktu kita perjamuan kita sering baca ayat ini. Ya, dikatakan inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan itu sesuatu yang penting. Pada saat kita berkumpul, kita sebenarnya sedang memperingati. Kita sebenarnya sedang membicarakan Kristus. Sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada saat kita membangun habit kerajaan Allah. Saat kita di bumi. Ada banyak ayat yang lain sih. Ya, cuma ada sudah merah-merah di sana. Jadi saya harus selesai. Bapak Ibu Saudara, keseharian kita, kesibukan kita bisa bikin kita lupa. Saya rasa semua pasti sepakat ini. Gampang sekali untuk lupa. Dan bagaimana kita menghabiskan hari-hari kita, sebenarnya itulah cara kita menghabiskan hidup kita, ya kan? Ayo kita sama-sama menghabiskan hari-hari kita dengan kebiasaan-kebiasaan ilahi, kebiasaan-kebiasaan yang akan mempersiapkan kita untuk menghadapi momen besar yang Tuhan siapkan. Kehidupan rutin itu seharusnya menyenangkan. Kalau kita bangun kebiasaan-kebiasaan baik. Ya, kita sama-sama bangun habit kerajaan Allah. Oke? Kita berdoa yuk. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Allah yang menuntun kami. Allah Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, yang mengetuk pintu hati kami, yang bekerja melalui kami. Bapak, kami mau membangun kebiasaan-kebiasaan yang seperti yang Tuhan sudah contohkan. Kami mau membangun kebiasaan-kebiasaan sebagai warga negara kerajaan Allah. Dengan semua keberadaan kami saat ini, dengan semua posisi, pekerjaan, permasalahan keluarga, apapun yang sedang kami hadapi saat ini, Tuhan, kami mau sama-sama membangun kebiasaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makasih, kami mau serahkan kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan. Kami mau saling mendukung satu dengan yang lain. Makasih Bapak, kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.